Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kisah hikmah bagian yang ke-38. Hukum mengucapkan atau merayakan ulang tahun. Ini adalah masalah khilafiyah dan memang ada dua pendapat ulama, yakni antara yang mengharamkannya dan yang membolehkannya. Para ulama terdahulu yang mengharamkannya mengatakan bahwa ulang tahun termasuk antara hari-hari raya jahiliyah dan tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala penentuan hari raya adalah tauqifiyah atau terbatas pada dalil yang ada, maka menentukan suatu hari sebagai hari raya tanpa dalil adalah termasuk perbuatan bid'ah dalam agama dan berkata atas nama Allah Ta'ala tanpa ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus kepada kalian, sedang kalian dulunya mempunyai dua hari raya yang kalian bermain di dalamnya pada masa jahiliyah. Dan sungguh Allah telah mengganti keduanya untuk kalian dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari Nahar, yakni Idul Adha, dan hari Fitr atau Idul Fitri." Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka hadis ini menegaskan bahwa hari raya tahunan yang diakui dalam Islam hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian, perayaan ulang tahun ini merupakan hari raya yang dimunculkan oleh orang-orang kafir. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dengan hadis-hadis inilah kebanyakan ulama berdalil akan dibencinya semua perkara yang merupakan ciri khas orang-orang non-muslim. Jadi kesimpulannya, mengucapkan atau merayakan hari ulang tahun itu sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan para ulama yang membolehkannya berdalih sebagai berikut. Mengucapkan atau merayakan ulang tahun itu dibolehkan selama niatnya dan perayaan dilakukan dengan baik dan tidak menyalahi syariat Islam, seperti hura-hura, maksiat, dan seterusnya. Apalagi jika di dalamnya ada pembacaan doa, saling mendoakan sesama muslim, muhasabah, tanda syukur, bersedekah untuk saudara sesama muslim, dan seterusnya. Bahkan dalilnya juga terdapat di dalam Al-Quran, yakni di surat Maryam ayat ke-33. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surat Maryam ayat yang ke-33. Nabi Isa alaihissalam merayakan hari kelahirannya, sekaligus berdoa memohon keselamatan, keberkahan, kesejahteraan kepada Allah Ta'ala. Bahkan beliau juga berdoa yang sama untuk kematiannya dan pada saat dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melakukan sesuatu dalam Islam perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya itu, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Kandungan dari hadis tersebut adalah hadis ini memberikan kelonggaran kepada para ulama atau kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perkara-perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau autor, peninggalan maupun ijma ulama.
Jika ada orang yang mengharamkan peringatan milad atau ulang tahun, berarti ia telah mempersempit kelonggaran yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hambanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang belum pernah ada pada zaman Nabi. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Untuk apa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan kami berpuasa di hari ini adalah karena bersyukur kepada Allah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku," maksudnya umat Islam, "lebih berhak terhadap Musa daripada kalian," yakni orang-orang Yahudi. Lalu Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya juga untuk berpuasa. Kandungan dari hadis di atas adalah hikmah penting yang dapat diambil dari hadis ini, bahwa sangat dianjurkan untuk melakukan perbuatan bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari-hari tertentu atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada hari-hari tersebut. Sama halnya dengan bersyukur karena memperoleh nikmat atau karena diselamatkan dari bahaya dan sebagainya. Kemudian perbuatan syukur tersebut diulangi lagi pada hari yang sama di setiap tahunnya. Bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan berbagai bentuk ibadah seperti sujud syukur, berpuasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Bukankah hari kelahiran kita adalah salah satu nikmat yang paling besar bagi diri dan keluarga kita? Lalu hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, "Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan." Makna yang terkandung dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah berpuasa pada hari Senin karena beliau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa pada hari itulah ia dilahirkan. Ini adalah isyarat dari Rasulullah yang artinya jika ia berpuasa pada hari Senin karena bersyukur kepada Allah atas kelahirannya sendiri pada hari itu, maka demikian pula bagi kita untuk dapat melakukan perbuatan ibadah sebagai wujud syukur, misalnya dengan membaca Al-Quran, berdoa dan saling mendoakan, muhasabah, bersedekah, atau melakukan amal ibadah yang lainnya. Kemudian, oleh karena puasa pada hari Senin diulangi setiap minggunya, maka berarti peringatan milad atau ulang tahun juga boleh diulangi setiap tahunnya. Sekali lagi, dengan catatan tidak adanya pelanggaran syariat, misalnya dengan berhura-hura atau bermaksiat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu mana yang kita pilih? Terserah apa yang kita yakini, selama tidak menghakimi mereka yang tidak sepaham dan merasa paling benar sendiri. Semua kembali kepada niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.